yang sebelah sini belum kebagian. Itu jatah besok. Baru pacaran aja udah ngejatain. Gimana kalau udah kawin nanti? Oh, itu bisa diatur nanti. Kamu jadi itu nggak besok Om Idris? Emang kenapa? Titip salam. Jadi? Ya udah, oke. Dah. Bye. Udah pulang kau? Tumben papi baca koran. Biasanya nenteng-nenteng papan catur kemana-mana. Sudah capek papi seharian main catur sama si Amir di rumah sakit. Duduk dulu kau. Papi mau bicara sama kau. Siapa tahu besok atau lusa papi menemukan cowok yang bisa nemenin dia main catur, terus jodohin cowok itu sama saya. Hei, kenapa kau bengong di situ? Papi bilang duduk dulu, papi mau bicara. Duduk di mana, Pi? Di setiap pojok rumah ini ada kursi, pakai kau tanya duduk di mana? Duduk di sinilah. Tapi mau jodohin Dina ya? Wah, apa pula kau ini? Masa papi jodohkan kau sama si Amir bodoh itu? Begini, anakku. Serius amat sih, Pi? Papi baru mau bicara sudah kau tegur. Begini, besok itu Om Amir kau itu kan keluar dari rumah sakit. Itu artinya Om Amir akan kesini tiap hari untuk mendengarkan ocehan papi soal Tuhan, iya kan? Bukan begitu. Maksud papi itu, papi mau mengajak si Amir itu tinggal bersama kita di rumah ini. Kasihan kan dia itu tinggal di rumah kumuhnya itu. Nanti bisa-bisa sakitnya kambuh lagi. Bagaimana? Setujunya kau? Setuju, tapi ada satu syarat. Apa lagi? Papi harus bikin ribut terus sama dia setiap hari, gimana? Tak musim lagi itu, papi sekarang sudah berubah. Papi tak mau bertengkar sama dia lagi. Kau ini cari marah papi saja. Mama di mana sih? Mama! Mama di mana sih? Mama! Mama! Mama di mana sih? Mama! Di situ. Mama, kok dipanggilin nggak jawab? Mama nggak bisa ngomong ya? Yogi, nanti kalau mama ngomong, entar mama salah lagi dong. Nanti Yogi nggak mau makan, Yogi nggak mau pergi ke sekolah. Siapa yang repot coba? Mama kan? Itu persoalannya lain. Sekarang PR-nya aneh, PR-nya susah. Jadi sekarang mama udah boleh ngomong nih. Ya jelas dong, Ma. Bener. Benar. Mau baikan? Mau. Baikan dulu dong. Sini sayang. Mana sih PR-nya? Ini. Yogi, sebelum mama bantuin Yogi buat PR, boleh nggak kalau mama tanya sama Yogi? Boleh. Boleh? Yogi, kenapa sih sayang? Kok akhir-akhir ini Yogi suka ngambek sama mama? Habisnya, Mama ngusir Papa. Terus Mama pergi sama Pak Arifin. Emangnya siapa yang bilang kayak gitu sayang? Nggak ada yang ngomong begitu. Terus kenapa coba Yogi bilang kalau mama bisa ngusir papa? Habis Yogi mimpinya begitu. Jadi hanya gara-gara mimpi Yogi bisa marah seperti itu sama mama? Yogi, dengerin ya. Mama dulu juga pernah loh mimpi kalau Yogi nggak buat PR, terus Pak gurunya marah sekali sama Yogi. Terus Yogi dihukum nggak boleh masuk ke sekolah selama seminggu. Hah? Enggak. Yogi selalu bikin PR. Terus guru Yogi nggak pernah marah sama Yogi. Iya? Berarti anak kecil
nggak boleh percaya sama mimpi. Pintar. Mana sekarang PR-nya? Sebentar, Mah. Mama teleponin Papa dong. Yogi mau ikut perlombaan lari antar sekolah. Ya? Oke deh, kalau gitu Mama janji besok Mama telepon Papa. Tapi kalau sekarang nggak bisa sayang, karena sekarang udah malam tuh, ya kan? Papahnya pasti udah bobo, capek kerja, ya kan? Kok nggak telepon ke rumahnya? Telepon rumahnya belum dipasang sayang. Kenapa? Soalnya Papa kalau lagi di rumah, lagi istirahat, nggak mau keganggu sama telepon. Handphonenya? Tadi Yogi bilang ada PR yang aneh. Yang mana sayang? Sini Mama bantuin. Yang mana sih? Yang ini, ya. Iya. Udah, saya udah kesana tadi sore. Dan saya juga udah menyampaikan salam kamu untuk Om Idris. Ada 2 hal yang mesti kamu tahu. Besok Om Amir pulang. Saya juga udah tahu dari dokter jaga. Dan saya udah membayar segala ongkos perawatan sama pengobatan sampai dia pulang besok. Dan yang kedua, kamu tahu nggak si Papi masa ngajakin Om Amir tinggal bareng di sini sama kita? Seru banget ya sih? Bagus dong. Bukan seru aja, seru banget. Berarti kalau misalnya Papi punya temen di rumah, berarti aku bisa pulang kantor malam kan? Gak usah, kamu gak perlu kerja lembur. Idih, siapa yang ngomongin soal lembur? Saya ini lagi ngomongin soal giliran. Kalau pada saat jam kerja kantor, kamu akan selalu ditemenin oleh Nita. Tapi setelah jam kantor selesai, kamu milik siapa, ayo? Udah deh, jangan cari penyakit. Mas Yoga tidak akan memberikan toleransi sampai sejauh itu. Ya kan aku bisa pura-pura belajar di kantor kamu sama si Adam sama si Dadit ya kan? Selama kamu nemenin Mas Yoga, ya nggak sih? Dina sayang, kalau kamu mau segala sesuatunya berjalan lancar, tolong kasih saya waktu dan jangan buat masalah. Please, ya? Oke, baby. Mwah! Pasti dari Dina, ya kan? Gue berani taruhan. Benar nggak? Ya, gue bilang tawar. Iya, dia bilang mau belajar bareng kita, tapi gue nggak ngasih. Apa? Kan kalau ada Dina, sudah kayak nambahin gue nafsu makan gitu. Ya, banyak sekali alasannya. Walaupun Dina udah kerja di kantor ini, tapi gue dan dia masih backstreet. Stop ngomongin masalah tentang gue. Kita kan ngumpul di sini untuk belajar, bukan untuk ngegosip. Iya, gue gak bakal gosip lu. Tapi gimana kalau mulai besok kita belajar di restoran pizza aja? Ya, setuju. Itu benar dia. Ya nggak? Jadi kalau kita mau nambah kan gampang, tinggal teriak aja. Bener kan? Ya nggak? Lagian kalau makan di kantor, rasanya kayak orang magang. Gue jadi kaku. Kurang lahap gitu makannya. Ya sorry deh, gue kan mesti nemenin abang gue. Masa gue enak-enakan pulang duluan sementara dia kerja sampai malam? Nah udah, gue mau makan dulu. Tuh. Hah? Setan lu! Baru gue tinggal sebentar lu udah embat semua. Selesai buat gue dong. Ya, kelamaan sih lu. Apaan sih nih? Maksud gue kurang ajar lu. Nggak ada lagi. Nih, makan buat lu. Nih. Loh, teman-teman kamu mana? Tadi mereka mau pamit, cuman takut ganggu kerjaannya Mas Yoga. Ya udah kamu pulang duluan aja. Nanti saya nyusul deh. Loh, apa lagi? Sampai kapan Mas Yoga mau seperti ini? Saya nggak tahu sampai kapan. Sebaiknya Mas Yoga minta maaf aja. Saya yakin Mbak Sinta pasti akan memaafkan. Betul. Tapi saya khawatir permintaan maaf saya justru akan menyakiti hati Sinta. Yang kita ibaratkan berlian bagi kita semua. Sekali berlian retak, tidak bisa dikembalikan seperti semula lagi. Ya, tapi dengan membiarkan masalahnya mengambang seperti ini, pasti nggak akan pernah selesai. Ya, masalah ini akan mengambang terus. Satu-satunya bukti yang Sinta harapkan
adalah pengakuan dari saya. Jadi, saya nggak mungkin minta maaf. Karena kalau saya minta maaf, berarti saya telah berbuat salah. Dan itu akan menyakitkan perasaan Sinta selamanya. Saya pulang duluan ya. Iya. Rio. Saya harap kamu bisa menyimpan rahasia ini. Saya janji. Apa janji kamu bisa dipegang? Rahasia saya dan Dina juga akan ada di Mas Yoga. Anggap aja itu sebagai suatu jaminan. Ini namanya pemerasan. Bukan. Ini kerjasama yang saling menguntungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rio. Ibu kok masih belum tidur? Lagi nungguin tukang roti langganan ya? Kamu ini bercanda aja. Masmu mana? Masih di kantor? Sibuk. Kayaknya sih pura-pura sibuk. Sibuk benar. Oh ya Bu, tadi Mas Yoga titip pesan tolong bilangin ke Mbak Sinta, nggak usah nungguin dia untuk makan. Soalnya Mas Yoga udah makan malam bareng saya. Aduh, Bu, pegel-pegel nih badan saya. Aduh, maklum direktur baru. Bu, mau dong sekarang dimandiin kayak waktu kecil dulu itu loh Bu. Aduh, ini anak udah tua bangka juga. Sana, sana. Sana, cepetan masuk. Saya ke kamar dulu ya Bu ya. Dasar anak Badung. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu. Apa dosa-dosa yang telah hamba lakukan, ya Allah, hingga hamba harus mengalami guncangan hidup yang mengombang-ambingkan hati hamba. Dosa apa yang telah hamba lakukan, ya Allah? Dan apa kekurangan hamba sebagai seorang istri, hingga suami hamba tega mengkhianati ketulusan hati hamba dan cinta yang telah hamba berikan. Ya Allah, tolong bisikan pada hamba, ya Allah, apa yang harus hamba lakukan hingga suami hamba mau berkata jujur kepada hamba. Ibu baru saja mau ngetok pintu. Mau ngajak kamu ngobrol. Sambil nunggu tuan besar pulang. Oh ibu, gak usah. Saya kan sudah minta sama ibu, biar saya aja. Biar saya yang nungguin Mas Yoga. Ibu juga lagi nggak ngapa-ngapain. Bapak sudah dari tadi tidur. Ibu sudah sholat, sudah ngaji. Oh. Kamu habis nangis ya? Enggak. Itu Bu, tadi saya cuci muka, terus mata saya kena sabun. Kenapa Bu? Merah ya? Orang kalau sudah tua seperti ibu ini, sudah bisa membedakan cahaya mata yang basah karena perih kena air sabun, atau mata basah karena ada masalah. Enggak kok Bu, bener kena sabun. Sinta, kamu memang mantu ibu, tapi kamu ibu anggap seperti anak sendiri. Malah
Kadang-kadang Yoga saya anggap seperti mantu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau kamu tega membiarkan ibu naik ke tempat tidur dengan hati penuh rasa tanda tanya, kamu tidak perlu menceritakan kesedihan yang ada dalam hati kamu yang kamu sembunyikan. Aduh, Ibu. Bicara di dalam, yuk, Bu. Sekarang ceritakan pada ibu. Apa yang sebenarnya mengganggu pikiranmu? Saya cuma kasihan melihat ibunya Tari, Bu. Seperti Mima juga kasihan melihat Tari. Saya dan Tari cuman doakan. Jadi selama ini kamu murung, bukan khawatir karena Yoga selalu pulang malam? Bukan, Bu. Kalau soal itu saya bisa mengerti, Bu. Karena dulu kan saya dan Mas Yoga bekerja bersama-sama dan saya terbiasa mengerjakan sebagian pekerjaan Mas Yoga. Jadi dulu kami bisa pulang lebih awal. Sekarang Mas Yoga pulang lebih malam ya, saya bisa mengerti karena semuanya pekerjaannya ditangani oleh Mas Yoga sendiri. Ya karena Rio belum pengalaman kan, Bu. Ibu pikir itu semua karena Yoga pulang terlalu malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mas, kok tumben pulangnya cepat? Jadi rupanya selama ini Ibu mencurigai saya. Ya, tapi ternyata ibu keliru. Baiklah, kalian istirahat dulu ya. Ya, Bu. Selamat malam. Malam. Malam, Bu. Mas lapar? Udah makan? Anak-anak tadi nanyain kalau Mas mau makan sama-sama. Saya bilang nggak usah. Tahu nggak, Mas? Rio belum datang? Belum datang, Pak. Sebetulnya kamu ini mau jadi satpam atau menjadi cleaning service? Bukan begitu, Pak. Saya tadi cuma membersihkan ini, Pak, bekas kotoran vas di meja Pak Rio. Kotor sekali, Pak. Tadi saya juga cuma mengganti bunga ini, Pak, dengan bunga mawar. Saya bawa sendiri, Pak, bunganya dari rumah. Soalnya Bapak nggak tahu sih tadi bunga di meja Pak Rio ini hancur sekali, Pak. Nih, Bapak nggak lihat nih bunganya hancur sekali kan, Pak? Loh, tapi selama ini kamu nggak pernah memperhatikan bunga di ruangan saya. Bunga saya hancur juga nggak kamu ganti dengan yang baru. Kalau Bapak mau bunganya saya ganti, saya bisa pulang dulu kok, Pak. Saya masih punya banyak bunga mawar di pekarangan rumah saya. Permisi, Pak. Kalau boleh saya tanya, Mas, ada apa dengan Nita? Justru saya yang harusnya tanya sama kamu. Kenapa dia begitu sangat perhatian sama kamu? Sampai dia bilang, bunga mawar merah sangat cocok untuk ruangan kamu. Padahal selama ini dia nggak pernah memperhatikan bunga di ruangan saya. Itu semua gara-gara Dina. Nita pernah bilang sama Dina kalau dia naksir saya. Ya, dasar Dinanya yang iseng, akhirnya ya Dina ngerjain terus Nita. Rio, saya minta mulai dari sekarang, kamu harus bersikap.
dan menentukan mana yang terbaik untuk kamu. Supaya di kemudian hari kamu tidak menemui kesulitan. Biarpun ada 1000 Nita yang memberikan saya 1.000.000 bunga mawar, cuma Dina yang akan saya nikahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana saya? Alhamdulillah baik. Pak, Bagaimana kabar suamimu dia? Wah, alhamdulillah baik Pak. Cuma belakangan ini Mas Tommy agak sibuk. Pulangnya aja baru habis maghrib. Jadi ya sampai rumah sudah keburu capek. Iya, bisnis sekarang memang menuntut seperti itu. Harus ulet. Kalau tidak ulet, lewat. Cuma akibatnya, waktu untuk keluarga menjadi sangat sedikit. bapakmu benar dia. Coba lihat kakakmu, Mas Yoga itu. Dia berangkat ke kantor, anak-anaknya belum bangun. Begitu dia pulang, mereka sudah tidur. Untung bapak dulu bisa pulang setiap sore. Jadi banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Yuk kita duduk sini. Kenapa, Bu? Enggak, Ibu cuma mau tanya. Bagaimana dengan keluarga suamimu? Maksud Ibu, bagaimana sikap mereka terhadap kamu? Baik. Mereka semua baik-baik sama saya. Mbak Sinta mana, Bu? Ada di kamarnya. Saya ke Mbak Sinta dulu ya. Mau belajar jadi istri yang baik. Biar kayak Mbak Sinta. Selain dia istri yang baik, kalian berdua satu generasi. Jadi bicara kalian bisa nyambung nanti. Ke Mbak Sinta dulu. Pak, Bu. Pak, sepertinya ada yang disembunyikan oleh Dea. Sembunyikan apa? Oleh-oleh untuk cinta? Ada masalah berat yang dia sembunyikan, Pak. Dia tidak sebahagia yang dia bilang. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Bu, jangan biarkan pikiran ibu dihantui dengan kecurigaan yang ibu ciptakan sendiri. Saya kan ibunya. Naluri seorang ibu dapat mendengar kata-kata anaknya yang tidak terucapkan. Bapak lihat nggak tadi reaksinya? Waktu saya tanya tentang sikap keluarga suaminya. Bu, ibu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu curiga tentang hubungan Yoga dengan Sinta. Ibu kira mereka bermasalah, tapi nyatanya mereka rukun-rukun saja kok. Tahu dari mana? Bu, naluri seorang kepala keluarga dapat mendengarkan kata-kata yang tidak diucapkan oleh bibir keluarganya, Bu. Saya nggak minta Mbak patuh membabi buta sama Mas Yoga. Tapi dalam hal ini, saya rasa Mbak harus lebih bijaksana lagi. Sekarang ini Mbak sedang tidak punya alasan untuk berpikir lebih bijaksana lagi dia. Hati Mbak terlalu sakit dengan apa yang telah dilakukan oleh Mas Yoga. Tapi Mbak kan tahu sendiri, kalau selama ini Mas Yoga adalah suami yang baik. Mbak selalu menceritakannya dengan penuh rasa bangga. Makanya saya yakin, tidak mungkin akan ada perempuan lain di hati Mas Yoga. Manusia bisa berubah. Benar, Mbak. Tapi saya tetap percaya Mas Yoga tidak seperti yang Mbak tuduhkan. Karena dia bukan tipe laki-laki yang seperti itu, Mbak. Kamu bisa bilang begitu, Dea, karena kamu tidak mengalaminya. Kamu tidak mengangkat telepon dan mendengar ada suara perempuan lain di ujung sana yang menanyakan Mas Yoga dengan mesra. Dan begitu mendengar suara Mbak, langsung ditutup telepon itu. Iya, Mbak. Tapi
Apa nggak mungkin kalau itu adalah wanita yang sengaja ingin mengganggu Mas Yoga? Kan bisa saja karena dia pernah ditolak waktu melamar pekerjaan, atau mungkin juga karena dia ditolak waktu menawarkan sesuatu sama Mas Yoga. Memangnya Mas Yoga pernah bicara begitu sama kamu? Ya nggak pernah lah Mbak. Kan Mbak Sinta tahu sendiri kalau saya lebih dekat sama Mbak daripada sama Mas Yoga. Mas Yoga juga pernah mengatakan hal yang sama pada Mbak. Yang seperti kamu katakan tadi. Ya Mbak, yang namanya kebenaran satu saat pasti akan terungkap. Kasihan Mas Yoga kalau Mbak hukum dia seperti itu cuma hanya karena praduga. Mbak, lepas dari masalah perbedaan usia dan perbedaan pengalaman, kita kan sama-sama perempuan yang emosinya selalu saja lebih dulu daripada rasio. Dan kita juga nggak jarang loh Mbak melakukan kebodohan yang nggak masuk akal. Ya, kok Mbak bisa lebih percaya sama kamu ketimbang suami Mbak sendiri? Karena Mbak nggak punya praduga apa-apa sama saya. Ibaratnya gini Mbak Sinta kalau ngelihat saya itu seperti pakai kacamata bening. Sementara kalau ngelihat Mas Yoga seperti pakai kacamata hitam. Jadi meskipun Mas Yoga udah pakai baju putih, tetap aja kelihatan gelap. Pintar kamu. Jadi menurut kamu Mbak harus bagaimana dong? Ya seperti yang saya bilang tadi Mbak. Apa nggak terlalu berlebihan? Mbak, nggak ada yang berlebihan kalau untuk menyatakan maaf. Gitu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Tante Dea. Baru pada pulang nih. Salam. Kok Tante lama sih nggak kesini? Iya. Kenapa ya? Pasti udah pada kangen sama Tante Dea, ya kan? dong. Tante juga kangen. Yuk, sekarang pada ganti baju dulu kali ya. Ya Mbak, biar aku yang gantiin. Gitu. Loh, Bapak kok tidak di tempat tidur? Bu, kamu tiduran terus. Rasanya kok seperti sakit. Pak, apapun yang Bapak bilang, saya tetap yakin pada naluri saya. Karena saya melihat kesedihan di mata Dea. Dan saya ingin tahu, ada apa sebenarnya? Bu, sebaiknya jangan campuri urusan keluarga anak perempuan kita. Sebelum menikah, anak perempuan menjadi tanggung jawab dan hak kita. Setelah menikah, dia menjadi tanggung jawab dan hak suaminya. Saya tidak sepenuhnya sependapat loh dengan Bapak. Anak perempuan, Bapak biarkan saja menghadapi masalahnya. Tapi anak laki-laki, Bapak yang menentukan arah hidupnya. Itu kan tidak adil, Pak. Lah, sekarang sebenarnya ibu maunya apa? Ya, sekali-sekali kita tanyakan pada mereka. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Kita tidak boleh mendikte mereka dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dan memaksa mereka untuk patuh, padahal belum tentu sesuai dengan mereka. Oke Tante, aku udah siap. Kok sendirian? Eganya mana? Tahu tuh, ganti baju lama banget. Ega? Ya ampun, kamu tahu nggak? Kamu pakai bajunya kan kebalik. Iya. Habisnya sih Tante manggilnya buru-buru amat. Ya udah sekarang dibalik aja. Nah, tadi kan Tante sudah bilang kalau sekarang Tante nggak mau kasih nasihat atau petunjuk soal puasa lagi. Karena Mima sama Ega pasti udah tahu benar kan soal puasa. Sekarang
Tante mau ajak kalian diskusi soal puasa. Diskusi? Diskusi itu apaan sih, Tante? Ya ampun, anak ini diskusi aja nggak tahu. Dia, Mbak pergi dulu ya. Mama mau kemana? Mama mau ke kantor papa. Mama udah kasih tahu belum sama Papa kalau besok Ega harus lomba lintas alam pakai sepeda. Justru itu makanya Mama mau ke kantor papa supaya ingetin papa biar papa nggak lupa. Mama lama nggak? Rencananya sih enggak, tapi nggak tahu deh kalau papa ngajak Mama kemana. Dia, Mbak nggak bilang ibu sama bapak ya, soalnya mereka lagi tidur. Iya, nanti saya pamitin, Mbak. Saya di sini sampai habis maghrib kok. Soalnya Mas Tommy janjinya mau jemput pulang kerja. Oh gitu, kalau gitu bagus deh. Jangan nakal ya. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mama. Balik lagi diskusi. Ya. Halo. Iya, makasih. Yogi gimana sekarang? Apa dia masih marah lagi? Udah baik sih. Seperti yang saya bilang dulu, itu kan cuman emosi sesaat. Aduh, jagoan mama udah pulang ya sayang ya? Aduh Yogi, kamu ini baru selesai main bola, apa kecebur got sih? Hah? Main bola, Ma. Kamu ini habis lawan siapa, Yogi? Lazio, Persija, atau yang lain? Cuma lawan teman-teman tetangga. Menang berapa? Kok Pak Arifin tahu saya menang? Ya, kelihatan kan orang kalau yang menang tuh gimana. Emang bener. Mah, Yogi, tadi tim Yogi tuh menang 2-0. Terus satunya Yogi yang masukin, Mah. Waduh, hebat banget anak mama. Tas dulu sayang. Tapi sekarang Yogi udah kotor banget, mana bau lagi. Gimana kalau mandi dulu? Ayo, nanti kulitnya gatal-gatal. Ya, yuk mandi yuk. Oh, pintar. Mah. Iya sayang. Mama udah telepon Papa? Belum. Kok belum sih, Mah? Aduh, maafin mama ya sayang ya. Soalnya mama lupa nomor teleponnya Papa. Habis Papa suka banget sih ganti-ganti nomor sayang. Terus juga kantornya Papa kan suka pindah-pindah. Tapi mama janji kok sayang, kalau sampai Papa telepon, mama pasti bilangin. Mama janji ya, kalau Mama nggak nempati janji, Yogi sama Mama marahan lagi loh. Iya, mama janji sayang. Sebaiknya kamu segera telepon Yoga. Rif, kita mesti nunggu Yogi sampai masuk ke kamar mandi dulu. Jangan sampai dia tahu kalau sayang nelpon papanya. Soalnya dia bisa minta nomor telepon papanya dan saya harus bisa meyakinkan Yogi kalau bukan saya yang telepon, tapi papanya yang telepon ke sini. Bagaimana kalau nanti saya telepon lagi, Pak? Ya. Selamat siang. Ada apa dengan kamu? Kenapa, Papa? Papa baik-baik aja. Atau anak-anak? Anak-anak baik-baik. Sedang belajar di rumah. Ditunggu ide ya. Mas, saya kemari cuman mau mengingatkan Mas kalau Ega kan mau ikut lomba. Saya nggak akan lupa. Saya akan hadir bersama orang tua murid lainnya besok jam 4 sore. Semua sudah kami tulis di sini kan? Saya minta maaf. Saya minta maaf sama Mas.
Karena belakangan ini saya selalu mencurigai Mas. Dan saya juga ingin minta maaf, Mas. Karena setiap kali Mas menghampiri saya selalu menghindar. Saya minta maaf. Saya maafin kamu, sayang. Saya maafin kamu. Terima dulu telepon. Halo, Mas Yoga. Ini saya, Mas. Ya? Ada yang bisa saya bantu? Rif, sepertinya ada orang di dekatnya. Mas Yoga, sebentar ada yang mau bicara. Kamu aja yang bicara ya. Halo, Bung Yoga. Saya Arifin. Arifin? Oh, ya mana mungkin saya lupa. Aha, ya? Ya, bagaimana? Bisa datang? Oh, saya coba usahakan lah. Oke, baik. Terima kasih. Mari, Pak. Ada orang nawarin oli untuk pabrik dengan harga lebih rendah daripada harga eceran tertinggi di pasaran. Saya mau menyelesaikan beberapa pekerjaan dulu, lalu setelah itu kita bisa pergi. Mau kemana kita, Mas? Telepon dari Papa ya? Iya, sayang. Kok Yogi nggak dengar suara teleponnya, Mah? Oh, gimana Yogi bisa dengar suara telepon? Orang dari tadi Mama dengar Yogi mandinya heboh banget, gebiar-gebir. Jadi mana mungkin Yogi dengar suara telepon kan? Terus kata Papa apa, Mah? Katanya Papa janji mau nonton pertandingannya Yogi. Yes! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.